Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kita pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah yang membicarakan tentang bagaimana karakter Bani Israel dan sikap mereka terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan para nabinya. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kisah yang Allah gambarkan dalam rangkaian ayat dimulai dari 246 dan seterusnya merupakan gambaran real yang pernah terjadi di masa lalu terhadap suatu bangsa yang karakternya betul-betul tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana apa yang mereka ucapkan begitu indah, tetapi yang dilakukan bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita lihat lagi bagaimana alur dari pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui kisah Bani Israel ini. Jamaah rahimakumullah, pada ayat 246 Allah subhanahu wa ta'ala memulai kisah ini dengan menyebut kata-kata al-mala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Apakah kalian tidak melihat, tidak mengetahui kepada al-mala' Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Al-mala' artinya adalah tokoh-tokoh. Al-mala' artinya adalah orang-orang yang terpandang. Al-mala' artinya adalah pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat. Jadi yang digambarkan oleh Allah di sini adalah bukan orang-orang biasanya, tetapi orang-orang hebat dari kalangan Bani Israel. Bukan orang-orang umum, masyarakat awam, tetapi al-mala'. Al-mala' ini adalah orang-orang hebat dari kalangan Bani Israel. Jamaah rahimakumullah, orang-orang hebat dari bangsa Bani Israel ini, mereka berkata kepada nabi mereka. Berbagai riwayat mengatakan bahwa nabi yang dimaksud adalah Nabi Syam'un. Tetapi kepastiannya wallahu a'lam bissawab. Mereka berkata kepada nabi mereka, "Wahai nabi, tolong pilihkan untuk kami seorang raja." Karena waktu itu kondisi Bani Israel dalam keadaan terintimidasi oleh bangsa Amaliqah, bangsa raksasa. Mereka ketika berperang selalu kalah, sehingga kampung-kampung mereka dijarah, kemudian anak-anak mereka itu dirampas dan dijadikan budak.
kehidupan yang menyesakkan dada, yang membuat mereka sedih dan tidak nyaman serta jauh dari ketenangan. Akhirnya mereka menghadap kepada nabi mereka agar nabi ini memilihkan untuk mereka seorang raja. Dengan tujuan ketika nabi ini nanti memilih seorang raja, mereka mengatakan siap berperang berdampingan dengan raja tersebut. Kami butuh pemimpin, kami butuh komandan untuk berperang. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh para petinggi, pejabat, dan orang-orang hebat dari kalangan Bani Israel. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi ini menjawab dengan keraguan. Memangnya kalian akan berperang kalau seandainya Allah mewajibkan dan memerintahkan kalian untuk berperang? Keraguan dari sang Nabi Syam'un. Lalu mereka menjawab, lagi-lagi orang-orang hebat dan orang-orang terpandang dari Bani Israel. Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami oleh bangsa Amalikah, dan anak-anak kami pun sudah diambil menjadi tawanan. Jamaah rahimakumullah, ini ucapan dari para pembesar, para tokoh Bani Israel, para pemimpin Bani Israel. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah. Jadi yang pertama, kita lihat dulu ucapan para pembesar Bani Israel yang mengungkapkan apa tujuan mereka dan apa niat mereka untuk berperang di jalan Allah. Nanti ayat-ayat berikutnya akan menguji apa yang mereka ucapkan, sehingga nampaklah apakah yang mereka ucapkan ini sama dengan yang ada di dalam hati mereka. Jadi yang mereka ucapkan adalah kami ingin berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Dan kemudian alasan berikutnya, karena mereka tertindas. Jadi yang mendorong mereka untuk meminta seorang komandan perang, seperti yang mereka ucapkan, karena mereka ingin membela agama Allah dan ingin keluar dari kehinaan karena kekalahan. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka dan diwajibkan untuk berperang, maka dimulailah filter atau saringan dalam bentuk tes dan ujian keimanan. Apakah yang mereka katakan betul-betul tulus atau yang mereka katakan sekedar retorika? Jamaah rahimakumullah, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Bani Israel saat itu berjumlah 1 juta orang. Dalam riwayat lain 800.000 orang. 800.000 orang. Lalu kemudian setelah kejadian ini, ketika Allah memerintahkan mereka untuk berperang, belum memilihkan untuk mereka raja. Baru mewajibkan untuk berperang. Karena permintaan mereka itu, mereka ingin seorang raja dan ingin berperang bersama. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum dipilihkan Nabi seorang raja, Allah wajibkan dan perintahkan dulu untuk berperang. Ternyata yang terjadi banyak yang berguguran. Jamaah rahimakumullah, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Kecuali sedikit dari mereka. Dalam satu riwayat dari 1 juta atau 800.000, yang tersisa hanya 300.000. Selebihnya itu mereka mundur, menyatakan tidak mau dan tidak siap berperang. Wallahu alimum bizzalimin. Dan Allah Maha tahu dengan orang-orang yang zalim. Masya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang tidak komitmen antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya,
Tidak sinkron apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Allah menyebutnya dengan orang-orang yang zalim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah tes yang pertama dengan diwajibkannya peperangan, lalu kemudian banyak sekali yang berguguran, yang bertahan, kemudian dites lagi. Tes yang kedua, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Nabi mereka berkata kepada mereka dengan penuh adab dan akhlak. Kita perhatikan jamaah rahimakumullah pada ayat 246, Bani Israel meminta kepada Nabi. Idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malika. Mereka berkata kepada Nabi mereka, tolong pilihkan untuk kami seorang raja. Jadi permintaannya langsung kepada Nabi. Tetapi jawaban sang Nabi menunjukkan akhlak yang begitu mulia dan tinggi. Innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Yang diminta Nabi, seharusnya Nabi mengatakan, aku sudah memilih untuk kalian seorang raja. Seharusnya seperti itu. Tetapi jamaah rahimakumullah, sang Nabi justru berkata, Allah telah memilihkan untuk kalian Talut sebagai raja. Dan ini menggambarkan akhlak yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, setelah dipilihkan raja, ternyata raja yang dipilih itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Talut ini orang yang tidak kaya. Talut ini berasal dari keluarga biasa. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa profesi Talut ini, di samping tentara biasa, Talut ini adalah seorang pengrajin kulit. Jadi dari sisi duniawinya kalah kemana-mana. Tapi justru Allah memilihkan Bani Israel itu pemimpin yang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, lalu apa respon dari Bani Israel yang meminta sang Nabi untuk memilihkan kepada mereka seorang raja? Tentunya ketika mereka meminta kepada Nabi, mereka menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Nabi itu dan siap taat kepada Nabi. Meskipun Nabinya meragukan karena sudah mengetahui karakter mereka. Responnya pun saya kira tidak mengejutkan. Mereka berkata, "Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Bagaimana mungkin Talut bisa menjadi raja kami, sedangkan kami lebih berhak untuk menjadi raja dari dia? Nah, jamaah rahimakumullah, mulai terbongkar. Kalau di awal pada ayat 246 mereka mengatakan bahwa bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah. Artinya mereka mengatakan tujuan mereka berperang itu untuk membela agama Allah. Bukan untuk kekuasaan. Namun jamaah rahimakumullah pada ayat 247 ini Allah membongkar semuanya. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Talut jadi raja? Kamilah yang lebih berhak untuk menjadi raja. Jelas, terang benderang bahwa niat mereka sebetulnya meminta kepada Nabi untuk dipilihkan raja supaya salah satu di antara mereka terpilih menjadi raja Bani Israel. Itulah sesungguhnya motif dari mereka memilih seorang raja dan meminta kepada Nabi. Kemudian walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut ini hartanya tidak banyak. Dia orang biasa-biasa saja, bukan orang yang kaya. Jadi dalam ekspektasi mereka, yang pantas jadi raja dan pemimpin mereka itu adalah yang uangnya paling banyak dan kemudian dianggap tokoh atau pemimpin di antara mereka. Jadi lagi-lagi jamaah rahimakumullah, tujuannya adalah kekuasaan dan uang. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Mengapa syarat ini disebut oleh pejabat atau pembesar Bani Israel? Kalau bukan mereka ingin menambah kekayaan mereka atau ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka memiliki harta yang banyak. Kemudian jamaah rahimakumullah, sang Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah lah yang memilihkan Talut untuk kalian.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada diri Talut dalam dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah fisik. Jadi Talut ilmunya lebih dari yang lain dan fisiknya pun lebih kuat dari yang lain. Karena seorang raja, jamaah rahimakumullah, yang akan memimpin peperangan, dua hal inilah yang paling menentukan. Bukan hartanya yang banyak. Jadi kecerdasannya, ilmunya, kemudian penampilannya, fisiknya. Inilah yang menjadi dasar dari pemilihan Talut sebagai raja Bani Israel. Tetapi Bani Israel tetap tidak menerima mereka. Bani Israel tetap tidak menerima usul Nabi dan juga tidak menerima Talut sebagai raja mereka. Menolak pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di sini muncul lagi. Kalau tadi mereka mengatakan untuk membela agama Allah, tapi ternyata ketika Allah pilihkan mereka raja, mereka mengatakan secara terang-terangan, kami yang berhak menjadi raja. Meskipun sang Nabi mengatakan bahwa Allah lah yang memilihkan kepada kalian raja ini, mereka tetap menolaknya. Jadi terbongkarlah apa yang ada di dalam hati mereka. Saringan-saringan iman. Melalui tes dan ujian-ujian iman. Akan membongkar jamaah rahimakumullah apa yang ada di dalam hati yang sebenarnya. Lalu jamaah rahimakumullah kemudian karena Bani Israel tetap menolak Talut sebagai raja. Pada ayat 248 Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Talutlah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Apa buktinya? Jamaah rahimakumullah, wa qala lahum nabiyuhum, nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Tanda bahwa Talut ini adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, bahwa nanti akan turun tabut, sebuah peti berbentuk kotak yang di dalamnya itu ada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Dan jamaah rahimakumullah, akhirnya mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tabut yang selama ini hilang dari mereka, di mana mereka menganggap tabut ini sebagai sumber keberuntungan mereka. Kalau ada tabut, mereka perang pasti menang. Kira-kira seperti itu keyakinan Bani Israel. Lalu tabut itu pun turun, dibawa oleh para malaikat. Dan mereka menyaksikannya. Kemudian dibuka tabut itu, ternyata di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, dan lain-lain sebagainya, peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian memang betul-betul beriman, tidak sekedar bermain retorika, maka kalian pasti akan patuh setelah ini. Nah, jamaah rahimakumullah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun menerima Talut sebagai raja. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, tes berikutnya, ujian berikutnya, saringan keimanan berikutnya adalah falamma fasala Talutu bil junud. Ayat 249. Ketika Talut berangkat dengan pasukannya. Artinya Talut sudah membentuk pasukan dan kemudian memimpin pasukannya untuk bertempur. Di dalam riwayat dikatakan pasukan Talut ini bukan tentara-tentara yang profesional, tetapi kebanyakan adalah para petani. Nah, jamaah rahimakumullah, para petani dimobilisasi untuk menjadi tentara melawan pasukan profesional berpostur besar-besar, tinggi-tinggi, yaitu dari kalangan pasukan bangsa Amalikah atau bangsa raksasa. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Talut berkata kepada pasukannya, innallaha mubtaliikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Di depan kita ada sungai. Jadi jamaah rahimakumullah, waktu itu pasukan berangkat dari Baitul Maqdis dalam keadaan panas terik menyengat. Sehingga semua pasukan merasa kehausan.
Lalu kemudian mereka melihat ada sungai di depan mata mereka. Kemudian Talut menguji mereka. Barang siapa yang minum dari sungai itu, maka bukan pasukanku. Dan barang siapa yang tahan untuk tidak minum, kecuali yang saya izinkan hanya satu tegukan saja, sekali ambil dengan tangan, maka dia adalah termasuk golonganku. Ini ujiannya. Sangat panas, kehausan, lalu kemudian Talut mengujinya dengan hal seperti itu. Akhirnya fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Akhirnya banyak di antara pasukan Talut yang sudah siap bertempur gugur lagi dalam tes ini. Mereka minum sebanyak-banyaknya, mereka minum sepuas-puasnya, kecuali hanya sedikit di antara mereka. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa jumlah yang sedikit ini yang tidak meminum seperti yang diperintahkan oleh Talut, kecuali satu kali ambil saja. Jumlahnya sama dengan pasukan Badar yang dipimpin oleh baginda Nabi dalam pertempuran pertama yang besar melawan kekuatan kafir jahiliyah. 313 orang. Selebihnya mereka minum. Jamaah rahimakumullah. Ini merupakan ujian. Tidak mungkin pasukan Islam menang kalau seandainya tidak taat dengan pimpinan. Tidak taat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sehebat apapun persiapan, selengkap apapun perlengkapan, kalau seandainya tidak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasukan itu tidak akan meraih kemenangan. Karena di dalam Islam, konsep kemenangan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang 313 orang ini kemudian berangkat bersama Talut. Jauh berkurang. Sebelumnya jumlah pasukan Talut puluhan ribu. Lalu kemudian yang tersisa hanyalah 313 orang. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya 313 orang ini pun berjalan dan berjumpa dengan pasukan musuh. Apa yang terjadi? Pemandangan yang disaksikan oleh pasukan Talut yang jumlahnya 313 yang lolos dari beberapa tahap ujian dan saringan. Begitu mereka berhadapan dengan pasukan musuh, mereka mengatakan, qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Rasa-rasanya kita tidak akan sanggup untuk menghadapi pasukan Jalut. Sepertinya kita tidak akan menang. Tidak mungkin kita menang pada hari ini melawan pasukan Jalut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kisah ini mengingatkan kepada kita betapa kita ini harus membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah di jalannya, apapun ujian dan godaannya. Ini yang terjadi dan menjadi contoh real yang dialami oleh Talut dan pasukannya, oleh Bani Israel. Berguguran satu persatu dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Padahal secara retorika mereka telah berusaha meyakinkan bahwa mereka akan berjuang di jalan Allah dan bahwa mereka itu adalah ingin mengembalikan kemuliaan dan kejayaan bangsanya. Suatu retorika yang sangat mulia. Tapi kemudian setelah melalui ujian, banyak sekali yang gugur dalam ujian ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara yang 313 orang ini ada yang berkata, qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah. Sebagian orang yang mereka imannya kuat dan mereka yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah di hari akhirat. Yang imannya kuat, imannya lebih kuat dari yang lain dalam kelompok 313 ini. Mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian
Allah memberikan kata kuncinya. Kemenangan kelompok yang sedikit ini kata kuncinya adalah wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran inilah yang akan membawa kemenangan bagi umat Talut dan umat Nabi Syam'un, Bani Israel, yang akan berperang melawan bangsa raksasa. Jadi bukan jumlah mereka yang sedikit, bukan keterampilan mereka yang rendah, bukan pasukan-pasukan petani yang bisa mengalahkan tentara-tentara profesional bangsa raksasa, tetapi keimanan mereka yang kuat. Kemudian mereka melakukan ikhtiar semampu mereka, berlatih sebisanya, menyiapkan perlengkapan perang semaksimal mungkin yang bisa mereka kerjakan. Setelah itu yang paling menentukan adalah kekuatan iman mereka, ketinggian kesabaran mereka, sabar dalam taat. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang ada di Majlis Ta'lim Madinah Quran ini dianugerahkan oleh Allah kesabaran tingkat tinggi dalam taat pada Allah. Karena kita bisa lihat ada kesabaran tingkat tinggi dalam maksiat. Betapa gigihnya orang-orang yang ingin bermaksiat melakukan maksiatnya. Meskipun ada banyak rintangan dan halangan, mereka tetap berusaha agar kemaksiatan itu tetap bisa mereka lakukan. Ini sabar dalam kemaksiatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah kesabaran tingkat tinggi dalam ketaatan. Lalu apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah, pada ayat 250 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Ketika pasukan Talut berhadapan dengan pasukan Jalut, lalu mereka berdoa. Dan ini menunjukkan kelemahan mereka dan betapa kuat sandaran mereka kepada Allah sehingga kelemahan mereka menjadi kuat. Karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat kita bersandar. Mereka berkata di medan peperangan di hadapan musuh yang begitu hebat, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran yang sebesar-besarnya. Dan tetapkanlah langkah kaki kami. Dan menangkanlah kami melawan orang-orang yang kafir. Lalu setelah berdoa, Allah kemudian berfirman pada ayat 251, fahazamuhum biiznillah. Maka kemudian mereka pun bisa mengalahkan pasukan raksasa lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Bahwa ketika kita bersandar kepada Allah, maka segala kelemahan kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran tingkat tinggi dalam ketaatan akan membawa keberuntungan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Insya Allah akan kita lanjutkan tafsir ini pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Aib kami ya Allah di masa lalu tutupi ya Allah dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit beri kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua penyejuk mata kami. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Terima kasih.